Shalom Tuhan. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. 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 Ya, salam ini bagi kita semua, juga bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di mana saja, juga bagi seluruh gereja Tuhan. Kita di pagi hari ini berbahagia, tidak ada alasan tanpa bahagia. Penderitaan apapun yang kita alami, bahagialah. Amin. Sebab bahagia itu tidak ada urusan dengan penderitaan. Bahagia itu datangnya dari Allah. Penderitaan itu adalah konsekuensi daripada daging berdosa. Sebab kebahagiaan itu kan joy itu dari sorga, bukan happy. Kalau happy memang dari awal, dari kata happen. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita bisa melewati jadi happy. Tapi kebahagiaan yang dari sorga itu nggak ada kaitan dengan dunia ini. Bukan dari matahari, bukan dari bulan, bukan dari apa-apa. Tapi dari sorga. Sehingga dikatakan joy, yaitu sukacita dari sorga. Itu tidak ada kaitan sedikit pun dengan dunia ini. Sesusah apapun kita di dunia ini, kalau sukacita dari Allah itu ada dalam kehidupan kita, kita mampu untuk tetap berbahagia. Disitulah yang dikatakan Tuhan Yesus, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan dunia ini, yang tergantung situasi dan kondisi. Itu sebabnya banggalah menjadi umat Kristen. Saya selalu katakan ini umat Tuhan, banggalah jadi umat Kristen. Kenapa? Saya mengalami betul apa kelebihan jadi Kristen ini. Ya, apa kelebihan dari Kristen ini? Bagi saya kekristenan bukan beragama Kristen, tak ada itu. Karena sejak saya mengerti bahwa saya adalah manusia, saya selalu menyembah Yesus. Karena saya seorang anak pendeta. Makanya sampai saat ini pun selalu saya katakan kepada Yesus yang telah lahir itu, dari sejak kecil namamu saya ucapkan. Engkau temanku jadi besar. Ketika saya banyak beban, seperti saya tidak punya Yesus kalau begini. Saya bisa bicara dengan Tuhan itu dengan komunikasi sebagaimana sahabat. Dia tidak terlalu jauh. Dia ada di hati kita, ada di bibir kita. Berkomunikasilah dengan baik. Sehingga dia bisa menghibur, dia bisa memberikan kekuatan. Saya katakan hibur saya. Kalau engkau tidak hibur, tidak ada kemampuan saya hidup. Dan memang dia hibur. Itu sebabnya umat Tuhan, apalagi Natal begini, kalau kita tidak bahagia lagi, memang ada keanehan. Tetapi tidak sedikit orang tidak bahagia di Natal ini. Itu karena kebahagiaan itu diartikan dari sudut pandang manusia. Ingatlah baik-baik umat Tuhan. Salomo mengatakan bahwa di dunia ini air mata, kesusahan, kepanaan. Jangan minta kebahagiaan dari dunia, enggak bisa. Bagaimana kita mencari sesuatu yang indah dari tumpukan sampah? Enggak ada. Ya. Suatu kesalahan dari itu kerja sia-sia. Makanya ketika kita bisa Natal saat ini, ingat baik-baik. Ini anugerah Tuhan. Saya juga bayangkan bahwa setelah ini saya akan ke Tanjung Pinang lagi untuk melihat umat Tuhan di sana. Mereka juga menantikan. Saya katakan, aduh saya lelah, saya penat. Tapi hati saya sebagai umat Tuhan tak tahan juga gimana caranya. Tapi puji Tuhan, mari kita harus sukacita, yaitu sukacita dari Allah. Mari kita baca firman Tuhan untuk melanjutkan firman kemarin. Kalau temanya kemarin saya berikan firman menjadi manusia, itu esensi dan substansi, inti dan hakikat Natal, firman menjadi manusia. Dampaknya apa? Supaya kita berubah. Berubah kemana? Berpikiran Kristus. Nah itu dia. Berpikiran Kristus. Jadi orang Kristen itu berpikiran Kristus, tidak berpikiran manusia daging. Sebab Kristus itu manusia juga sama dengan kita. Tapi lihat, konsep berpikirnya, pandangannya lain. Begitu kekristenan, sama-sama manusia, tapi isi kepalanya beda. Isi kepalanya beda. Sehingga
Dia selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang dunia ini. Kalau kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah, tidak akan pernah kita frustasi, tidak akan pernah kita putus asa, tidak akan pernah kita menjadi sesuatu kehidupan yang hilang pengharapan. Karena apa? Segala sesuatu kita diajar Roh Kudus untuk melihatnya dari sudut pandang Allah. Itu makanya saya diingatkan oleh Tuhan, aku telah mengukirkan engkau di dalam kedua telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada di ruang-ruang mata. Kalimat-kalimat ini, suara dari Allah ini, dari Yehova ini, Bapa yang kekal, sebelum dia datang di dunia menjadi Immanuel, Juru Selamat, disuarakan kepada bangsa Israel. Pada kondisi apa? Pada kondisi mereka sangat-sangat menderita. Tapi dikatakan, engkau sudah terukir di kedua telapak tangan. Artinya apa umat Tuhan? Bahwa hidupmu dan hidup saya, kalau kita umat pilihan, kita selalu dikelola oleh cara Tuhan. Amin ya? Amin. Tangan ini cara kerja Allah, bukan cara kerja kita. Kemampuan dia sebagai penjunan. Sejak awal tangannya yang dua itu mengumpulkan debu, dibentuk kita. Diulangi lagi dalam kitab Nabi Yesaya, atau Nabi Yeremia. Coba kau pergi ke tukang periuk. Bagaimana tukang periuk itu? Ketika dia membuat suatu bejana, atau bejana itu berbeda dengan apa yang dia mau, dihancurkan lagi, dibentuk lagi, sampai akhirnya sesuai dengan maksudnya. Dan sampai saat ini, tangan Allah yang sama senantiasa mampu mengelola kehidupan saya. Amin. Kehidupan kita semua umat Tuhan, amin. Amin. Itu berani kita mengatakan selamat Natal. Janganlah selamat Natal karena ini tanggal 25. Selamat Natal lah karena engkau mengerti bahwa engkau ditangani oleh Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian hidupmu melompat dari situasi duniawi bersuasana surgawi. Sekarang dikatakan berpikiran Kristus. Itu esensi, itu hakikat kalau kita Natal. Jangan ikuti Natal-Natal yang itu jadi budaya, jadi kultur, walaupun itu kultur Kristen, walaupun itu bagus, bukan masalah bagus, sebab pikiran Yusuf itu bagus. Mulia pikirannya. Dia punya rekam jejak luar biasa, track record. Tapi ketika pikiran Allah masuk, wah, dia nggak mampu. Itu sebabnya jangan banggakan kebaikan, kehebatan, perbuatan apapun yang engkau sudah buat. Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh Yusuf, Maria. Karena mereka punya track record, dipilih oleh Roh Kudus. Ketika sudah dipilih oleh Roh Kudus, di sini mulai Yusuf dan Maria tidak boleh lagi memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Saya orang baik, saya ini, saya itu. Dipaksa oleh Roh Kudus, mereka sekarang berpikiran Allah. Itulah kekristenan. Sehingga kita tidak membanggakan kebaikan-kebaikan kita, karena memang tidak ada yang baik dalam diri kita ini. Kalaupun kita bisa jadi baik, itu semata-mata karena anugerah Allah. Nah, ada kebaikan yang bisa kita buat. Semua dari telapak kaki sampai ujung rambut, daging berdosa kok ini. Berbahaya daging ini. Maka jangan banggakan, berani kita berkata, saya baik, saya ini, jangan, bukan kata-kata orang Kristen. Kata-kata orang Kristen, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Sehingga dengan demikian bisa kita bekerja sama dengan siapapun. Karena kita menempatkan diri menjadi orang yang terjelek. Kenapa kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain? Karena kita merasa, dia di atas, di bawah level saya, dia ini, dia ini, dia itu. Kalau Yesus mempertahankan sedikit kelebihannya, tidak bakalan pernah dia datang di dunia. Itu makanya Filipi mengatakan,
sampai dia mengosongkan dirinya. Di Natal ini, di akhir tahun ini, kalau engkau tidak bisa kosongkan dirimu, gak ada guna Natal ini. Akan tetap tabiat pikiran tahun 2023, engkau akan seberangkan itu ke 2024. Engkau tidak bisa berdamai, engkau tidak bisa menyatu, engkau akan seperti itu terus. Dan akhirnya kekecewaan dan kekecewaan menjadi permanen dalam kehidupan kita. Tuhan rindu dalam Natal ini, mari berpikiran Kristus. Kita baca dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Saya baca dulu, kemudian nanti ayat 24 kita semua, kemudian ayat 25 mengaras payung yang baca. Saya baca ayat yang ke-20, lanjutan dari firman Tuhan kemarin, bagi yang datang kemarin. Bagi yang tidak datang mungkin tidak ingat, ya wajar. Tetapi itu pun tidak menjadi kebenaran. Tetapi yang paling berbahaya, datang kemarin, tetapi enggak ingat apa-apa. Yang diingat cuma kue, kembang layang, lemang, dan segala macam. Janganlah begitu ya. Amin sama Tuhan. Amin. Aminnya ini. Udah gak engkau ingat-ingat kue di rumah macam-macam, gak ada. Manfaatnya itu sedikit. Jangan terlalu banyak makan kue, nanti naik kolesterolmu. Makin banyak baca firman, sehatlah jasmani rohanimu. Amin ya. Amin. Saya pun gak aku makan itu. Walaupun saya gak ada gula, gak ada kolesterol, gak ada asam urat, gak ada apa-apa. Tapi gak saya makan itu. Walaupun saya ingin makan. Saya pikir berbahaya nih, anggapnya gak cocok bagi saya itu. Jadi cocok sama siapa? Cocok sama tetangga. Maka antar ke tetangga. Amin ya. Loh, amin ini. Udah antar belum? Rencana Om habis Natal ini ya, puji Tuhan lah. Antar ke tetangga. Apa jawabannya itu? Saya mau nunggunya dari tetangga Om. Memang itulah Natal. Bagikan berkat itu bagi yang lain. Amin. Nah, ini suruh bagi, amin. Bagikan bagi yang lain, amin. Amin. Begitu ada hatimu ingin membagi, satu yang kau berikan sama tetangga, nanti Tuhan kirim 1000 kasih berkat. Amin gak? Nah, kalau itu kencang itu. Emang itulah kita kan. Mari kita baca ayat yang ke-20 saya dulu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita semua 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Payung. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, itulah berpikiran Kristus. Dia mau tolak karena dianggap keputusan yang dia ambil jauh lebih baik. Saya tidak mau terlibat dengan orang tidak bermoral. Dia dulu Maria tidak bermoral. Saya tidak mau terlibat dengan pelanggaran etika. Ya karena dia lihat dari sudut pandang dia, dari konsep dia. Sebab dia berteman dengan Maria bertunangan, tetap dia lihat faktanya jadi begini. Dia orang yang memiliki track record yang baik. Saya tidak mau. Saya mau suci. Saya tidak ada kompromi dengan hal-hal begitu. Bangga dia dengan itu. Tetapi lihat, Roh Kudus mulai bekerja. Itu indahnya Natal. Ketika ada maksud-maksud baik yang ada dalam dirimu, ingat baik-baik. Kita ini berdosa karena maksud baik. Itu bedanya Kristen. Berdosa karena maksud baik. Bukan karena maksud mau mencuri, mau membohongi, mau menipu, mau korupsi, enggak. Mau berzina, enggak. Kalau itu kan dikerjakan oleh orang yang tidak pernah beribadah. Catat ini ya.
Kita seringkali terjebak dalam dosa karena maksud baik dari pikiran manusia kita. Catat seluruh Alkitab, baca, begitu dia. Makanya dikatakan kepada kepada Samuel, maksud baik jangan engkau dewakan. Sebab itu penyembahan berhala. Maksud Allah yang mau kita kedepankan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Coba di sini kan yang terjadi kepada Yusuf. Dia mau lari daripada keadaan Maria. Saya sudah ulang kemarin. Saya sampaikan kemarin, saya nggak mau terlibat di situ. Saya orang baik, saya orang rohani. Saya tergembala di GBT Batam Kota. Malah saya udah dengar khotbah dari sana dari kemari. Kalau gembala GBT Batam Kota belum apa-apa itu. Saya udah lihat di TV sana, di TV situ. Ingat baik-baik. Justru poin-poin yang kita anggap menjadi kebaikan kita, itu akan menjerumuskan kita ketika kita tidak dengar-dengaran kepada suara firman Allah. Kalau sampai orang Kristen terjerumus karena jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam pencurian, wah itu memang udah sangat jauh sekali kan? Sudah sangat jauh sekali itu. Bertobat pun belum itu. Ini kan terjerumus karena maksud baik. Dan memang faktanya baik. Semua manusia akan mengatakan baik. Terus bagaimana ini? Disitulah Natal itu hadir. Ketika dia memikirkan maksudnya. Itu ayat 20. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu makanya dalam Natal ini umat Tuhan, apapun maksud baikmu, dengar firman. Walaupun engkau sudah rencanakan bulan Januari mau pulang kampung, coba dengar firman. Sudah kami rencanakan ini om, sudah berdoa kami. Bahasa roh pun istriku mendoakan ini. Saya mau pulang kampung. Jadi kalau bahasa roh, terus bisa kita taklukkan semua kebenaran firman Tuhan hanya gara-gara itu. Hebat loh Tuhan ini. Tuhan tahu kita ini satu persatu di Batam Kota ini. Makanya selalu dikatakan jangan menganggap dirimu pintar. Suara firman Allah menjelaskan pekerjaan Roh Kudus yang terjadi. Diklik nomor 7. Sebab tentunya media pusing. Itu yang mana ini mau ditampilkan? Poin 7. Ayat 20 tadi. Suara firman Allah menjelaskan pekerjaan Roh Kudus yang terjadi kepada keberadaan daripada Yusuf dengan Maria. Dijelaskan oleh suara firman. Untuk meredam maksud baik. Perhatikan nih. Untuk meredam maksud baik dan maksud mulia. Tetapi ini dari konsep dan prinsip manusia. Pikirkan ini baik-baik. Itu makanya bukan orang baik masuk surga, orang benar. Sebab kebenaran itu adalah satu, yaitu Yesus yang telah lahir ke dunia. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Saya mau tanya guru di sini, yang kalian naikkan naik kelas orang baik atau orang benar? Hah? Baik kali dia rajin dan terus, tapi asal ujian nilainya 4, 3, naik kelas enggak tuh? Apalagi dia ulang tahun gurunya dikasih kue. Itu naik kelas enggak orang baik ini atau orang benar yang naik? Yang enggak guru jangan dijawab. Sebab guru ini pun kadang-kadang perlu dikoreksi. Udahlah dia baik ini. Jangan luluskan yang baik. Luluskan yang benar, betul? Hah? Betul. Luluskan yang benar. Amin. Amin ini. Pusing kita kan? Jadi enggak ada gunanya kayak kalau dia betul-betul baik dia belajar. Kalau cuma baik-baik mencari hati guru kurang bagus. So kalau dia benar sesuai dengan firman Tuhan, dia kan baik itu. Amin ya. Jadi jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan tanpa firman Allah. Saya harus katakan ini. Kebaikan-kebaikan tanpa firman Allah itu harus diperbaiki lagi oleh Roh Kudus. Ini berita Natal ini sampai berpikiran Kristus dalam bekerja apapun. Makanya dikatakan nanti dalam
uraian daripada Paulus. Kalau engkau jadi hamba dikatakan bekerja bukan kepada manusia. Engkau baik bekerja semangat ketika ada pimpinanmu di situ. Tapi justru dikatakan, mari bekerja saat pimpinanmu justru tidak ada. Baru itu benar, betul ya? Betul, betul sama Tuhan? Betul. Betul enggak? Kalau ada bosnya, waduh, nggak pernah dia lihat ke langit. Tapi begitu dilihat sudah jauh, udah pergi dia. Itulah kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh manusia. Nah di sini kita lihat bagaimana Tuhan menolong. Tuhan tidak biarkan Yusuf dan Maria yang memang terrekodnya baik menjadi gagal. Ingatlah baik-baik umat Tuhan. Kalau memang engkau senantiasa ingin berbuat baik dan terus ada dalam pikiran yang baik, Tuhan tidak akan biarkan engkau menjadi kolab di tengah beban-beban yang banyak dan persoalan-persoalan yang hadir yang kita tidak pahami. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Kalau itu persoalan kita tidak berbuat dosa, kita tidak berdusta, tapi datang. Nah, di sini kita perlu mendengar firman. Di sini kita perlu menyimak apa maksud daripada semua ini. Mungkin kita katakan, saya baiknya setahun ini beribadah, tapi beginilah kami, kembang layang pun gak ada. Coba dengar firman. Orang saya lihat gak pernah beribadah, 2 karung datang roti, kembang layang. Gak berhenti-berhenti orang antar anggur itu. Adanya Tuhan itu, saya akan jawab, Tuhan itu selalu ada. Amin. Amin. Lu amin sama Tuhan? Tuhan itu selalu ada, nggak ada kembang layang, ada kembang layang, Tuhan ada terus, amin ya? Haleluya. Semua ini harus diredam pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam diri Maria, juga Yusuf. Itu terjadi suatu perkara yang luar biasa kudus oleh pekerjaan Allah. Tetapi ditolak oleh daging yang tidak mampu melihat kekudusan Allah ini. Nah, supaya jangan sampai gagal, diredam. Itu makanya umat Tuhan ketika engkau dengar firman Tuhan, sepertinya tidak cocok bagi dirimu, sepertinya tertolak oleh daging kita, sepertinya nggak bisa. Khotbah apa ini? Nggak cocok saya rasa. Ingat baik-baik, begitu khotbah itu nggak cocok menurut dagingmu, coba tenang. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa maksud firman ini? Nanti Allah akan bersabda. Cuma yang diredam di sini maksud baik daripada Yusuf, tetap yang lahir dari konsep dan prinsip manusia. Supaya kita bayangin umat Tuhan, kalau ukuran ke surga itu kebaikan dari konsep manusia, wah ke surga itu mudah. Makanya selalu dikatakan semua agama baik. Saya juga aku itu semua agama baik. Tapi soal kebenaran cuma satu, Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan apa? Hidup. Gak ada yang lain. Amin ini. Amin ini. Ya, sehingga ini pun. Makanya dikatakan Paulus harus berpikiran Kristus. Coba lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Ayat 7. Mari dibaca ayat 7 1 Korintus pasal 2. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan. Kok 1 Korintus ini ya? Maaf, kami ulangi. Kok lain daripada yang ada di pikiran saya? Apa tadi yang dibaca? 2 Korintus. Oh, 2 Korintus. 1 Korintus pasal 2. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Yang kami Allah. beritakan ialah hikmat Allah. Ini yang datang. Inilah Natal ini. Yesus itu hikmat Allah. Amin umat Tuhan. Amin. Tidak bisa, tidak mampu kebaikan-kebaikan agamawi. Bangsa Israel itu sangat ketat beragama, tapi tidak mampu menerima hikmat Allah. Malah disalibkan. Kebaikan-kebaikan manusia kalau kita tonjol-tonjolkan bisa menolak firman. Berapa banyak kebenaran-kebenaran firman Allah ditolak oleh kebaikan-kebaikan manusia dengan segala cara, kebaikan budaya, kebaikan ini, kebaikan itu. Ayat 7 baca sekali lagi. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah
Hikmat Allah. Terus yang tersembunyi dan rahasia. bayangin, tersembunyi dan rahasia. Itu yang sedang dikerjakan Allah dalam gerejanya. Itu yang sedang dikerjakan Allah dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Dalam Natal seperti ini terus. Yang sebelum dunia dijadikan. Bayangin ini hikmat sebelum dunia dijadikan. Tentunya orang tidak bisa ngerti. Sebelum dunia dijadikan, terus sebelum dijadikan. Terus Telah disediakan Allah bagi kemuliaan nah ini kita. jadi harus pikiran Kristus menangkap ini, nggak bisa kebaikan manusia. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ya. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Ini Dia. perlu kita jawab. Apa jawabannya ini? Nah, ketika kita katakan amin, adakah bekerja pikiran kita bahwa yang disediakan Allah bagi kita tak tertangkap oleh seluruh kemanusiaan kita. Soalnya belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar, belum ada di pikiran manusia, belum ada di hati manusia. Itu yang disiapkan, tentunya kita akan tidak mampu menerima itu. Apa kesulitan daripada Zakaria ketika melihat mengatakan bahwa Yohanes akan lahir dari istrinya sudah tua? Kesulitan dia nggak mungkin lah. Buktinya sudah lama saya menikah dengan dia, nggak pernah tanda-tanda hamil tuh, sulit bagi dia. Apa kesulitan Maria ketika dia dikatakan kamu akan melahirkan anak? Sulit, saya belum pernah kenal laki-laki. Coba lihat, yang kenal laki-laki dan tidak kenal laki-laki semua sulit. Rumusan apapun kita buat dalam menjawab firman Tuhan pasti tidak akan pernah ketemu. Rumusan yang dibangun oleh Zakaria dengan Elizabeth, rumusan logika. Rumusan yang dibangun Maria juga logika, enggak bisa ketemu. Sebab yang disediakan Allah jauh melampaui logika manusia. Maka iring Tuhan dengan mengosongkan pikiran kita supaya maju rohani. Supaya Tuhan berkati perjalanan. Supaya jangan sia-sia kekristenan kita ini. Sebab sepanjang hidup saya melayani Tuhan, yang membuat gagal banyak umat Kristen itu selalu mengukur segala sesuatu dari kebaikan-kebaikan manusia. Akhirnya frustasi kan. Tersandung. Gagal. Sebab ini yang dikatakan oleh Paulus ini. 14. Tetapi manusia duniawi Nah, terus. tidak menerima apa yang berasal dari Nah roh itu Allah. hikmat Allah yang gak bisa manusia duniawi. Walaupun itu manusia duniawi yang baik secara duniawi. Apalagi yang jahat, baca terus. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah itu suatu kebodohan. Kemustahilan. Terus. Dan ia tidak dapat memahaminya. Dan dia tidak dapat memahaminya. Terus. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara Nah itu dia. Hanya dapat dinilai secara rohani. Itu makanya iman itu. Iman itu apa sih? Yang dikatakan pistis. Yang dikatakan oleh bahasa Latin notitia itu. Yaitu kadar kandungan iman itu. Informasi yang benar. Iman itu kan suatu informasi yang benar dikandung oleh pikiran kita. Informasi yang benar iman dari Alkitab. Sehingga disebut notitia dia. Itu kandungan iman. Pistis dalam bahasa Yunaninya. Terus baca. Tetapi manusia rohani Terus. menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai Nah, di situ oleh orang dahsyatnya lain. kan? Tetapi manusia duniawi menilai segala apa dikatakan? Sesuatu. Coba sama-sama kita baca dulu kalimat ini. 3, 2, ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Ulangi sekali lagi. 3, 2, ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Nah itu. Menilai. Makanya Maria kan, apapun yang didengar sama dia, selalu merenung-renungkan. Dalam bahasa Tapanuli katakan, dipahusor-husor, dibagas mulai dinilai. Ada apa ini Tuhan? Apa sebenarnya maksud Tuhan?
di mamah biak. Itu namanya menilai segala sesuatu. Tidak semudah menggunakan konsep pikiran daging ini. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, baca terus. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tak bisa, tak ternilai orang lain. Begini, tolong lihat saya umat Tuhan. Kalau engkau rohani, coba orang lain menilai, engkau akan bingung. Bingung saya lihat udah. Dia berdua terus. Dan kalau berdua-duanya hidup. Dia tahan menderita. Dia sukacita terus. Padahal banyak masalah. Akan bingung dia menilai. Tapi kalau kita duniawi, itu gampang menilai itu. Ya wajarlah dia enggak ibadah, ya banyak masalahnya. Yang membuat jadi bingung itu, loh masalah orang ini banyak sekali tapi kok sukacita terus ya. Tak ternilai. Tetapi manusia rohani, datang masalah, datang beban, datang persoalan. Dia nilai itu. Apa maksudmu Tuhan dalam kondisi? Sehingga dia dengar firman. Sebab Yusuf ketika belum dengar firman, saya akan tinggalkan itu Maria. Tetapi lihat, firman Allah terus mengintervensi pikiran dia. Makanya izinkan loh Tuhan, tahun ke depan ini, sukacita engkau dengar firman. Sebab itu nanti akan menolong, dikatakan firman itu jadi pelita. Firman itu kekekalan. Di dalam firman itu hidup. Firman menjadi daging. Kalau itu menjadi daging, yang dirubah konsep berpikir. Itu kata Roma pasal 12. Sehingga tidak sama lagi dengan dunia ini. Dibaharui dalam pikiran. Tidak dinilai oleh orang lain. Kenapa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada. Siapa yang bisa mengetahui pikiran Tuhan? Terus. Sehingga ia dapat menasehati dia. What? Tetapi kami memikiri pikiran Kristus. Ulangi sekali lagi, Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin umat Tuhan. Ini gak mudah loh ini umat Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu Kristen. Memiliki pikiran. Apa sih pikiran Kristus? Selalu dia memutuskan segala perkara dari kebenaran firman. Itulah pikiran Kristen. Melihat segala sesuatu, dia akan coba dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Sehingga tidak pernah kita menjadi gagal. Tidak pernah kita menjadi umat Tuhan yang mudah di bawah arus dunia ini. Tidak pernah kita menjadi manusia yang senantiasa diombang-ambingkan oleh kondisi dan situasi. Itu Paulus ini. Karena dia tahu yang disediakan Allah itu gak pernah dilihat. Gak pernah terkandung dalam konsep manusia. Jadi untuk mengerti itu harus pikiran Kristus. Harus pikiran Kristus. Harus firman Allah bekerja dalam kehidupan kita. Itu makanya dinasihatkan Paulus kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen. Supaya mereka selalu jangan menggunakan konsep kebaikan-kebaikan Taurat. Tetapi menggunakan konsep pikiran Allah. Coba Ibrani pasal 2 ayat pertama. Ibrani pasal 2 ayat pertama. Karena itu harus lebih teliti. Nah, harus lebih teliti. Umat Kristen dimanapun kita berada juga nanti yang mendengar melalui live streaming, di tengah hebohnya sekarang menjelang kedatangan Tuhan, heboh, banyak pengkhotbah, hebat-hebat, belum ada apa-apanya saya dengan itu. Tetapi ingat baik-baik, dinasihatkan di sini, baca. Karena itu harus lebih teliti. Lebih teliti. Saya pikir nggak usah terlalu lama saya bicara soal lebih teliti. Kita sudah bisa menangkap. Sudah teliti, lebih teliti. Tahun depan lebih teliti. Menjelang kedatangan Tuhan lebih teliti. Kita bekerja lebih teliti. Kita bernyanyi lebih teliti. Kita melayani lebih teliti. Itu yang diinginkan Tuhan. Kekristenan makin lama lebih teliti. Orang sekolah kan gitu ya. Waktu anak-anak SD ya udah dia menggambar-gambar aja gitu, nggak ada peduli dia, nggak ada ketelitian. Penting dia, wah bulan, saya asal besar kan.
Tapi makin tinggi sekolah, lebih teliti dia. Makin masuk dia nanti di universitas, lebih teliti lagi. Dia tahu skala, dia tahu perbandingan, dia tahu maksud daripada gambar itu. Menunjukkan lebih teliti. Ulangi sekali lagi. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Nah, itulah Tuhan. Jadi kalau kita Kristen terus Natal, tetapi tidak meningkat ketelitian kita dalam kekristenan ini, wah, bisa kita gagalkan semua nanti yang baik yang sudah direncanakan Tuhan atas kita. Coba kita pikir, kalau sempat Yusuf tidak teliti dengan suara firman Tuhan, dia akan pergi dan dia selalu merasa benar. Karena kegagalan kita lihat ya, kegagalan yang bersaudara ribut setahun, pasti dia akan tidak mau berdamai karena dia selalu merasa benar. Saya benar kok, kami benar kok. Dianya yang bandel, saya benar kok. Dia akan pergi dengan kebenarannya. Akhirnya masuk ke dalam kegagalan. Coba kalau dia lebih teliti mendengar firman. Kalau kita lebih benar, kita lebih cepat merendahkan hati. Wah. Kalau kita lebih pintar daripada orang lain, kita turun mengajar. Coba kalau orang mengajar SD, tentunya yang mengajar itu ya dia harus SMA, lebih berat dia turun jadi anak SD. Orang yang lebih benar itu pasti dia bisa turun. Tapi orang yang tidak benar nggak bisa naik. Mau gitu terus gimana? Memang nggak bisa. Kalau kita katakan kita lebih benar, lebih kudus, lebih mudah kita turun. Amin sama Tuhan. Lo amin nih. Lebih mudah kita rendah hati. Masa kita akan lebih benar, setahun ini saya baik, nggak pernah kuat tersinggung, dia aja bertahan kita. Sebenarnya kita lebih rendah kualitas kita. Kalau betul-betul engkau lebih rohani, lebih cepat engkau mencari. Oh iya, karena pikiran Kristus lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah perasaan, hanyut di bawah arus. So kalau kita hanyut di bawah arus, hanyut di bawah perasaan, kita akan kehilangan. Coba ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Nah, menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Saya tidak lanjutkan sebab ini soal kitab Ibrani. Berbeda nanti dengan apa yang sedang kita lihat di kitab Matius. Tapi kalau kita hanyut di bawah arus pikiran kita, arus perasaan kita, arus ini, arus itu, perkara-perkara yang mulia, berkat-berkat yang besar yang disiapkan Tuhan tahun mendatang melalui mendengar firman ini, hilang semuanya. Terus apa yang dibuat oleh Yusuf ketika ada maksud begitu? Karena memang dia senantiasa ingin melakukan yang baik. Begini loh umat Tuhan, kalau di hatimu ingin senantiasa melakukan yang baik, pasti Tuhan ajar engkau membuat suatu terobosan yang luar biasa. Tetapi kalau di hati kita tidak ada niat baik, pasti kita akan melakukan perkara-perkara yang akan menyulitkan orang lain. Saya katakan sekali lagi, kalau di hatimu memang selalu ada niat baik, pasti engkau akan membuat terobosan bagaimana ya supaya jadi baik. Tapi kalau di hatimu kebenaran dirimu sendiri, pasti engkau akan menyulitkan orang lain. Saya baik kok, saya ini, baru engkau ambil jalan sendiri. Kalau betul-betul engkau baik, pasti engkau selalu berpikir bagaimana caranya ya, supaya jadi baik nikah ini, jadi baik pertemanan ini, jadi baik pekerjaan Tuhan ini, jadi baik langkah-langkah kehidupan ini. Itulah berita Natal. Sehingga ayat 24 dalam Matius pasal pertama, setelah Yusuf mendengar suara firman, cara mendengarnya lihat, tidur dia. Memang kalau mendengar firman Tuhan, umat Tuhan, betul-betul firman itu dengar, tata tidur di sana menyerah.
Nggak ada yang didengar yang lain. Walaupun memang teksnya waktu itu tidur. Karena Allah sebelum Yesus datang, dia berfirman dengan berbagai cara. Melalui mimpi, melalui datangnya malaikat, melalui kunjungan-kunjungan daripada malaikat. Tapi setelah datang sekarang Yesus, Allah hanya berfirman melalui anaknya yaitu Yesus yang telah lahir di Bethlehem. Amin. Itu dikatakan Ibrani. Coba baca Ibrani pasal pertama ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah, berulang kali dan berbagai cara. Apa itu? Berbicara kepada nenek moyang kita. Kepada Abraham dia datang teofani. Dilihat Abraham 3 orang datang, namanya teofani, penampakan Allah dalam wujud manusia. Ada yang bermimpi, Yakub bermimpi. Penampakan Allah dalam firman, dikatakan mimpi, dengan berbagai cara. Dulu, ulangi sekali lagi kalimat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Berbicara kepada nenek moyang kita. Terus dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, terus maka pada zaman akhir pada sekarang ini, Natal ini, sampai dia datang kedua kali, Allah hanya berbicara melalui siapa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Gak ada yang lain. Berbicara kepada kita dengan Yesus. Makanya dia dikatakan firman. Berbicara melalui Alkitab ini. Bukan melalui mimpi lagi. Bukan melalui yang lain-lain. Hanya berbagai satu cara. Yaitu firman Allah. Makanya Alkitab ini kita pegang, karena di sini Allah berbicara. Nah, Yusuf di sini dibuat Tuhan cara itu. Begitu loh, mantu. Itu makanya kalau banyak masalahmu, satunya nyerah kepada Tuhan. Amin. Amin. Lo amin sama Tuhan. Katanya tidur. Ada masalah yang kau ditinggal teman, waduh, padahal udah janji bulan depan mau menikah, tapi mendadak dibawa burung Raja Wali, kan ya. Tak kenapa, atau disamber begitu. Kalau sudah begitu, jangan ambil tali rapiah ikat di sini, nggak ada gunanya. Coba tidur, amin. Nggak mungkin tidur lagi stres, makanya jangan stres, tidur dulu. Yang kita pikirin bagaimana Tuhan supaya saya bisa tidur. Artinya menyerah total kepada Tuhan, amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Sekarang ini pokoknya corona, nggak ada apa-apa. Natal semua nggak ada. Beras untuk makan pun nggak ada. Ongkos ke gereja pun tadi nggak ada. Jalan kaki saya. Coba tidur dulu. Menyerah total. Apa saya katakan? Menyerah total. Tanya Tuhan, apa? Kenapa sampai begini? Minta kepada Tuhan supaya hatimu ditenangkan dulu. Makanya kalau ada masalah umat Tuhan, jangan lihat ini, lihat itu. Katakan kepada Yesus, jamah hatiku Tuhan, tenangkan dulu. Jamah hatiku Roh Kudus. Sebab kalau hatimu sudah tenang, semua kita begitu, saya pun begitu. Kalau banyak masalah Tuhan, tenangkan dulu saya. Tenangkan dulu batin saya. Tenangkan dulu pikiran saya. Hibur dulu saya. Sebab nggak bisa saya berbuat apa-apa dengan pikiran yang sudah kusut. Ada suami pikirannya sudah kusut, kerja lagi, dia akan bakar itu rumah. Kalau pikiranmu sudah kusut, hatimu tidak tenang, jangan berbuat apa-apa. Ibu-ibu juga, pikiranmu sudah kusut, pikiranmu nggak tenang, kau setrika pakaian, kau bakar itu. Pikiranmu sudah kusut, baru pakai bikin dodol, nggak jadi dodol. Belangnya itu pun jadi gosong. Maka kalau pikiran kusut, semua tidak tenang, itu dulu tenangkan dulu dirimu. Jadilah tenang, supaya engkau dapat apa? Berdoa. Kalau sudah berdoa baru Tuhan akan bicara. Makanya ketika murid-murid digoncang oleh angin badai, yang dibuat diam, tenang dulu. So kalau kita lagi kusut semua, belakang kita lempar keluar, lemari kita pindahkan. Ada suami di sini, tapi nggak saya tunjuk.
Kalau marah dilempar belanga, dilempar meja, dilempar semua. Sampai kepalanya mau dilemparkan. Nanti kalau pulang jangan gitu lagi lah. Udah dengar berita Natal, amin ya. Suami itu. Tapi bukan istri lebih banyak begitu. Istri kalau marah lain, bukan lemari dilemparkan, nggak bisa diangkat kan. Rambutnya dijauh. Supaya puas hatimu, padahal supaya puasnya dia kan. Loh, kan itu kan, dia memusuh. Setelah itu puas dia, tapi dikatakan supaya puas hatimu katanya. Hei, emang iblis ini ngeri dia. Apa saya katakan? Tenang. Coba katakan tenang. Tenang. Nah, itu tenang. Kita bernyanyi dulu supaya tenang. Kenalkah kau Yesus? Kenalkah kau Yesus? Kenalkah teman kasihnya abadi tak berubah hingga akhir zaman. Amin Tuhan. Amin. Coba baca 20 sekali lagi. Matius pasal pertama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud Nah, itu. ketika dia mempertimbangkan maksudnya, rupanya karena dia terus mempertimbangkan, lama-lama sampai ngantuk. Coba nanti dia 24. Coba baca 24. Sesudah bangun dari tidurnya. Nah, jadi pertimbangkan. Itu sibuk dia mempertimbangkan gimana ini. Hatinya tidak ingin mengecewakan Maria. Ya toh? Tapi enggak mungkin dia terima. Jadi dia sedang dalam keadaan apa? Mempertimbangkan. Dilematis. Dilematis. Mau ditinggalkan, ya dia juga cinta Maria, betul ya? Tinggalkan di mana? Tapi mau diteruskan, wah, malu saya. Akhirnya jadi apa? Dilematis. Mana ya? Aduh, gimana ini? Pak Sasat gimana? Tuhan bekerja. Dibuat dia apa? Tidur. Haleluya. Kencang lu suara Bapak itu. Berarti diikuti firman ini. Ada yang hanya begini. Itu namanya ngangang. Nah, itu jangan. Bisa ditangkap. Ketahuan kok orang yang dengar firman. Tanpa disuruh dia saut itu. Tapi kalian ngangok. Nah, waktu dia dilematis, jadi begitu umat Tuhan. Sebab paling banyak orang Kristen bingung di Natal tahun baru ini. Jadi gitu. Ada di sini. Udah diberkati Tuhan kalau engkau ada di sini. Saya mau berdoa nanti pulang jangan ngangok lagi, amin ya. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Udah biarin aja kapal laut pergi. Itu aja sih kita mikirkan. Jadilah tenang. Haleluya. Baca 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ya. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Yusuf anak Daud, ini firman ini. Yusuf anak Daud. Apa dikatakan? Janganlah engkau takut. Nah, jangan engkau takut. Amin. Tuhan menyerukan kepada engkau sekarang. Sedang bingung engkau sekarang. Sedang dilematis kehidupanmu. Disebut namamu. Engkau anak Tuhan. Jangan takut. Amin. Apapun masalah. Tuhan tahu masalahmu. Haleluya. Tuhan tahu masalahmu. Amin. Tuhan tahu beban hidupmu.
Di tengah bebanmu banyak sekarang, firman Tuhan datang disebut namamu. Jangan takut. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu masalahmu setiap pribadi. Tuhan tahu masalah saya. Satu aja, mulailah dengan langkah pertama. Jangan apa? Takut. Jangan takut. Asal niat hatimu ingin yang baik, maksudmu ingin yang baik, jangan takut. Dia akan mengintervensi nanti supaya semua jadi baik. Ulangi sekali lagi, Yusuf anak Daud. Terus Yusuf anak Daud, ya, janganlah takut mengambil Maria sebagai istri. Jangan takut melihat masalah yang datang ini. Haleluya. Amin umat Tuhan. Engkau lihat masalah, jangan takut. Tuhan tahu mengatur dengan baik. Amin ya. Karena dilihat sama Yusuf, waduh gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Tindakan apapun saya buat pasti salah. Tapi Tuhan ingat, jangan takut. Pemuda-pemudi, kalau engkau lihat masalah itu, memang faktanya sudah masalah. Tidak bisa kita handle lagi dengan cara apapun. Dengan cara apapun gak bisa lagi. Solusi utama yang disuarakan Tuhan di Natal ini, jangan takut. Terus bagaimana? Tuhan nanti akan menuntun engkau melangkah. Asal diikuti, sebab temanya kan pertama kemarin, firman menjadi apa? Apa yang dirubah? Pikiran kita. Tidak mungkin firman itu menjadi fakta dalam kehidupan kita kalau konsep berpikir kita terus konsep berpikir daging. Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sebab masalah yang kau lihat itu ada rencana yang indah dari Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Masalah yang ada dalam dirimu, kalau betul-betul engkau orang yang melayani Tuhan, ada rencana indah di situ. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Disitulah indahnya jadi Kristen. Banyak masalah, tapi Tuhan akan buat jadi indah. Kalau engkau betul-betul Kristen, saya katakan betul-betul percaya firman Tuhan. Masalah yang kau lihat suram dan menyeramkan, Tuhan bisa buat jadi apa? Indah. Tuhan bisa buat jadi indah. Akhirnya apa yang dibuat sama ayat 24? Sesudah bangun dari tidurnya. Nah, padahal tidak diceritakan waktu dia dengar-dengar firman itu sampai tidur, kata enggak. Rupanya ketika dia berfirman, Yusuf sedang apa? Sedang menyerah. Jadi mari umat Tuhan, kalau engkau cepat menyerah kepada Tuhan, mudah engkau tangkap firman ini. Tapi kalau pikiran kita bersiliweran lah, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak pernah bisa tertangkap firman ini. Itu makanya di dalam pertanyaan kedua, walaupun saat ini nggak bisa saya lanjutkan, pertanyaan pertama kan sikap seperti apakah yang harus kita miliki sehingga setiap firman Allah yang sudah kita dengar menjadi fakta dalam hidup kita. Pertanyaan kedua, sehingga kita harus memiliki sikap yang benar dan baik dalam menerima firman Tuhan. Ada sikap Yusuf ditenangkan oleh Tuhan. Sesudah bangun dari tidurnya, ini dia. Baca terus. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Nah itu dia kuncinya. Berbuat seperti yang diperintahkan apa? Malaikat Tuhan. Berbuat seperti firman itu. Tidak deviasi sedikit pun. Tidak digunakan lagi konsep dia. Itu aja, berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan itu. Terus ia mengambil Maria sebagai diambil. istrinya. Dan akhirnya lihat, kita pun menerima berkatnya. Amin umat Tuhan. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Sampai dunia sekarang kedap-kedip segala macam. Ini karena Yusuf mau menuruti firman. Kalau engkau mau dan saya menuruti firman Tuhan, lihat masa depanmu 1000 tahun ke depan dahsyat. Amin. Dahsyat itu. Kuasa firman yang dimengerti serta dipahami, tampilkan tulisan saya. Kuasa firman yang dimengerti serta dipahami, mampu membuang atau rela membatalkan sikap yang baik, yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Sebab yang sulit itu kan, begini loh umat Tuhan,
Yang paling sulit kita lakukan ketika kita anggap keputusan kita baik. Sangat sulit kita mengalah. Ngapain saya mundur? Maksud saya baik kok. Nggak mungkin, saya baik kok. Saya benar kok. Tetapi lihat, sebenar apapun yang kau anggap dirimu, kalau firman Tuhan sudah mengoreksi, lebih baik tunduk kepada firman Allah. Amin ya? Amin. Amin sama Tuhan? Amin. Di situ dia. Di situ hikmat Allah itu. Mampu merubah daripada Yusuf sikap yang maksud baik, tapi tidak selaras dengan kehendak Allah, menjadi sekarang sikap yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Mampu dia berubah. So, Matius pasal 2 ayat 12, coba kita backup ini dengan ayat Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah itu kan mampu itu. Ini orang Majus. Kalau mendengar kata-kata Herodes, bagus. Dia mau menyembah. Dia juga mau datang. Coba kalian cari. Nanti kalau sudah dapat, beritakan saya. Saya juga mau apa? Menyembah. Bagus itu. Tapi lihat firman Allah. Dia bisa tahu. Tidak dikasih tahu, jangan ini itu, enggak. Sudahlah, kamu cari jalan lain. Kalau kita betul-betul diberkati Tuhan dalam Natal ini, pasti buat jalan lain. Amin sama Tuhan. Pasti dia buat cara lain. Makanya kita berani bernyanyi, ku tahu Tuhan apa? Buka jalan. Pasti buka jalan. Amin. Orang muda mengatakan, dia buka jalan kapan? Saat ada jalan. Sekarang ini lagi. Kau pintu saat apa? Lu kan bukan? Jalanku. Loh, kau pintu saat apa dikatakan? Jalan tertutup. Kau terang saat apa? Gelap. Jalan. Makin canggih lagu ini, tapi rohani kita kurang canggih. Kalau dulu ku tahu Tuhan pasti apa? Buka jalan. Baru dinaikkan. Dia buka jalan. Saat ada jalan. Sekarang sudah lain. Coba nyanyikan dulu. Kau pintu. Ini pun kalau nyanyikan ini lebih agak canggih ini itu. Tapi rohani kita enggak canggih. Apa judulnya nih? Coba nyanyikan Singer 3 2 ya. Firman jadi manusia. Jujur selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Amin. Kau pintu bagi setiap jalan. Karena samanya artinya, ku tahu Tuhan pasti buka apa? Dia buka jalan apa? Sekarang lain lagi. Kau terang apa? Terus Kau pintu bagi setiap jalan. Amin sama Tuhan. Amin. Karena mau menuruti firman Tuhan, dia buka jalan lain. Akhirnya tidak bisa tertangkap oleh iblis kita. Tidak bisa tertangkap oleh kegagalan kita. Mampu membuang atau rela membatalkan sikap yang baik. Ini umat Tuhan ya, hari-hari ini ya. Engkau harus mampu membatalkan sikap yang baik, tetapi tidak selaras dengan kehendak Allah. Menjadi sikap yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Amin ya? Amin. Situ dia. Kemudian rela membuang rencana baik dan mulia demi kehendak Allah. Sebaik apapun rencanamu, semulia apapun rencanamu, kalau firman mengatakan jangan itu yang kau buat, rela. Sebab Paulus itu dikatakan, apa Paulus? Tidak baik, Farisi dia. Orang Ibrani asli. Sangat dikagumi, the noble man. Orang yang memiliki track record yang bagus. Tapi semua yang bagus-bagus itu dibuang sama dia. Karena dia mau mengikuti yang benar. Coba baca Filipi pasal 3. Ya. Ayat 7 sampai 8.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, merupakan kehebatan bagiku, kata Paulus. Kehebatan, kata Yusuf. Kehebatan, kata kita. Merupakan keuntungan bagi konsep saya. Baca terus. sekarang kuanggap rugi Sekarang sadar saya, aduh terlalu lama saya di konsep yang baik menurut pikiran saya. Begini loh umat Tuhan. Saya sudah katakan tadi, kegagalan kita, penderitaan kita banyak kali terjadi karena konsep kita yang baik. Coba kembali kepada konsep firman Allah. Coba renung-renungkan. Iya, pasti kita akan, aduh ya, kenapa lah ya? Dulu saya nggak baik, tahu nggak baik. Tapi lihatlah, tak memperbaiki. Amin ya? Amin. Amin umat Tuhan. Coba ayat 7 sekali lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya, terus. sekarang kuanggap rugi Ya. karena Kristus. Ya, terus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi Ya. karena pengenalan akan Kristus Malahan Yesus. segala sesuatu kuanggap rugi, kata Paulus. Yang sudah lama dia pegang, dipertahankan, saya baik, saya baik, saya baik. Makin lama kita bertahan dengan itu, makin susah loh umat Tuhan. Kalau betul-betul kita baik, 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 tidak akan membuat kita repot. Ini kita katakan kita baik, tapi terus kita makin repot. Coba roba. Saya mau yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sebab kebenaran-kebenaran dari firman Allah, dia buka jalan. Kebenaran-kebenaran dalam firman Allah, dia buka pintu saat semua tertutup pintu. Amin ya. Amin. Terus baca. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Nah itu dia. Baca terus. Oleh karena dialah, Oleh karena kebenaran inilah, bagaimana? aku telah melepaskan semuanya itu. Melepaskan semuanya yang baik yang dianggap Paulus dulu. Baca terus. Dan menganggapnya sampah. Sampah, itu dia. Jadi begitu umat Tuhan. Supaya engkau bisa masuki tahun 2024 dengan baik. Mari kebaikan-kebaikan yang kita anggap setahun ini menjadi kebanggaan. Sudahlah, lebih baik menuruti kebenaran firman Allah. Amin ya. Paulus kata, kuanggap sampah terus. Supaya aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus terus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Haleluya. Jadi berada dalam dia bukan lagi oleh karena prestasi kita, kesetiaan kita, kesucian kita, dan apapun yang hebat dalam kita. Kita berada dalam Kristus karena kebenaran firman Allah. Amin ya. Amin. Begitu Kristen itu Natal itu. Kita berada menjadi orang Kristen karena firman Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena. Kalimat ini sangat tertancap di hati saya. Dan berada dalam Kristus, baca ulangi sekali lagi. Dan berada dalam dia, Ya. bukan dengan kebenaranku sendiri, Ya, terus. karena mentaati hukum Taurat, Ya, karena mentaati kultur agama. Bukan lagi, tetapi apa? melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, Tetapi kebenaran karena percaya terhadap firman Allah terus. yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Ya. berdasarkan kepercayaan. Nah, kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan oleh karena tunduk dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga akhirnya Paulus lihat, dia mau punya kecepatan berlari-lari kepada panggilan surga. Kita kembali dalam Matius ini. Sekarang kita lihat, setelah dia mau melepaskan semuanya, yang terindah dia lepaskan. Ada nyanyian mengatakan, terindah dalamku telah aku terkasih, telah aku asa merasa senang karena apa arti hidup? Jadi apa arti hidup? Arti hidup menuruti firman Allah, tidak menuruti apa yang kita pikirkan baik. Sehingga di sini kita lihat kuasa firman yang dimengerti serta dipahami, akhirnya membuat firman itu menjadi daging. Yusuf lepas dari kegagalan. Sehingga ayat 24 baca Matius pasal pertama ini ayat terakhir. Sesudah bangun dari tidurnya, Ya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya.
Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, ia mengambil Maria sebagai istrinya terus. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Amin umat Tuhan. Amin. Katakan dulu amin. Amin. Yang terjadi apa? Tidak memasukkan rencana daging lagi. Sehingga ketika dikatakan di sana, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, yang dikatakan ayat ini ayat 25 bukan ayat 24 ya. Diganti itu ayat 25. Yaitu bahwa akhirnya dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, tidak memasukkan rencana daging manusia dalam menaati firman Allah. Dia nggak mau. Makanya umat jangan campuri maksud-maksud baikmu terhadap kebenaran firman Tuhan. Maksud baikmu kalau mencampuri kebenaran firman Tuhan akan rusak dia. Biarkan kebenaran firman Tuhan bertumbuh, berkembang dan menjadi fakta dalam kehidupan. Ketika dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, tidak memasukkan rencana daging manusia dalam menaati firman. Taati firman Tuhan titik. Tidak ada maksud-maksud lain, tidak ada motivasi lain. Layani Tuhan, memang hanya melayani Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Tidak ada maksud lain. Supaya ada perpuluhan, ada korban ini, ada korban itu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bayangin saya jadi hamba Tuhan supaya dapat perpuluhan, dapat ini, dapat salam-salam. Wah. Sejak dari semula saya jadi hamba Tuhan, bukan itu yang kupikirkan. Nah ketika Tuhan berikan itu kepada saya, yaitu kemurahan dan kasih Tuhan. Kemudian pentingnya sikap yang baik dan benar dalam menerima firman Allah. Untuk menghadapi strategi iblis. Ini saya tidak lanjutkan karena kita akan pulang, amin. Atau dilanjutkan aja, 2 jam lagi nanti, nggak jadi tahun baru. Tapi ingatlah baik-baik, tidak memasukkan rencana daging manusia dalam menaati kehendak Allah. Amin umat Tuhan. Jadi di tahun 2024 dalam menaati firman Tuhan, taatilah. Jangan masukkan rencana-rencanamu ke sana. Kalau engkau mau berbuat ini dalam rencana Allah, itu rencana Allah. Tidak ada maksud lain. Kalau engkau mau ketemu keluargamu, rencana Allah. Bukan saya mau ketemu keluarga aku dulu, baik-baik dulu, siapa tahu nanti dikasih mobilnya saya pinjam, gak usah kerjakan. Kalau yang baik itu aja, sampai di situ. Nanti kalau kita berbuat ini, ya supaya berdamai dengan keluarga aku, siapa tahu nanti uang yang sekian dipinjam itu dikembalikan, gak bakal dikembalikan. Tapi kalau engkau rencana baik, Tuhan saya yang mau laksanakan rencana baik, biarlah Tuhan tolong saya. Kerjakan dengan baik. Nanti Tuhan akan mengerjakan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Amin. Sehingga Natal ini, firman menjadi apa? Manusia. Apa yang terjadi? Pikiran kita berpikiran Kristus. Kita berdiri semua, kita akan masuki perjamuan suci. Saya undang pelayan perjamuan suci. Firman-Mu agung,